aku Maulina Dakofia dari D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai komunikasi internal dalam hubungan public relation. Apa sih komunikasi internal itu? Yaitu suatu proses komunikasi yang terjadi antara pihak internal atau anggota dalam suatu perusahaan, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal ini bisa dilakukan saat rapat, seminar, atau pertemuan karyawan lainnya. Nah, ada beberapa fungsi komunikasi internal dalam perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi informasi. Komunikasi internal berfungsi sebagai yang memberikan dan mencari informasi terkait sebuah kepentingan baik berupa kebijakan, visi misi, masalah, pengetahuan, pekerjaan, data, dan lain-lainnya. Nah, dengan komunikasi internal ini sebagai fungsi komunikasi juga dapat membawa sebuah perubahan perilaku kepada setiap karyawannya. Yang pertama yaitu membuat orang menjadi tahu, paham, dan mengerti akan suatu hal. Yang kedua, membangkitkan empati atau perasaan, misalnya seperti menyepakati suatu hal, iba, menolong, bekerja sama, gembira, senang, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu sebuah aksi atau tindakan untuk berkontribusi dalam merealisasikan sebuah tujuan. Lalu penyebaran dan isi informasi yang tertata secara sistematis akan menghasilkan sebuah informasi yang memiliki nilai yang akurat, mutakhir, dan terkelola. Misalnya website, newsletter, atau pertemuan karyawan. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi persuasi atau motivasi. Dalam komunikasi internal, saling memotivasi atau mempersuasi sangat diperlukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik simpati atau minat dengan teknik penglihatan sebagai yang pertama, melakukan apa yang kita lakukan tanpa paksaan asas orang lain, fokus pada kebutuhan, membangun komitmen dengan seluruh elemen yang terlibat sehingga visi dan misi, strategi, dan taktik berjalan dengan efektif. Dalam konteks berkomunikasi, persuasi akan efektif dilakukan dengan cara tatap muka karena dinilai lebih dinamis pada saat proses komunikasi di mana pembujuk bisa mengubah strategi ketika melihat respon komunikan secara langsung. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Komunikasi internal sebagai fungsi kontrol mengacu pada penggunaan komunikasi internal untuk mengontrol dan memantau kinerja karyawan serta memastikan bahwa tujuan perusahaan itu tercapai. Fungsi ini melibatkan penggunaan komunikasi internal untuk memberikan instruksi, arahan, dan umpan balik kepada karyawan, serta memantau kemajuan proyek dan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Nah, fungsi kontrol dalam komunikasi internal ini sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki struktur organisasi dan praktik komunikasi internal yang mendukungnya. Komunikasi yang efektif harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan jelas, tepat waktu, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik. Nah, selain itu, komunikasi internal juga harus mendorong kolaborasi dan partisipasi sehingga karyawan merasa terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi emotif. Aktivitas berkomunikasi tentunya melibatkan emosi yang tergambar pada ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan perilaku. Rasa suka, rasa tidak suka, rasa puas, rasa tidak puas, gembira, sedih merupakan suatu komunikasi yang dapat membangkitkan efektif. Lalu fungsi yang kelima adalah fungsi koordinasi. Dalam berorganisasi perlu adanya kohesi dan kesatuan baik dalam bentuk organisasi besar, organisasi kelompok ukuran kecil, sedang, bahkan sekelompok kecil keluarga. Semuanya memiliki perencanaan secara kolektif, merumuskan jadwal kerja atau kegiatan, cara mencapai tujuan, penugasan, dan umpan balik. Terutama bagi kelompok kerja yang sangat perlu adanya sebuah koordinasi dalam penugasan, saling mendukung, teamwork, dan motivasi. Nah, berikut adalah media komunikasi internal. Menurut Ruslan, media internal adalah house organ yang digunakan oleh perusahaan untuk mempublikasikan atau sebagai sarana komunikasi yang ditujukan pada kalangan terbatas seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham, termasuk di dalamnya keluarga karyawan. Keberadaan media internal ini cukup mewakili informasi perusahaan sesuai kebutuhan dan keinginan keluarga. Dengan begitu akan ada kedekatan perusahaan dengan keluarga. Nah,
Berikut ada beberapa fungsi media internal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media hubungan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal, yang diedarkan atau diberikan secara gratis dalam menyampaikan pesan-pesan dari perusahaan atau organisasi dalam bentuk berita. Nah, bentuk tulisan ini ataupun foto rilis mengenai aktivitas perusahaan, manfaat produk, barang atau jasa, dan publikasi lainnya yang ditujukan kepada relasi bisnis, supplier, distributor, pelanggan, konsumen, seperti hubungan dengan pihak-pihak yang terkait, stakeholder, hubungan dengan pemilik, employee relation, yaitu hubungan dengan pegawai dengan keluarganya. Nah, sebagai ajang komunikasi yang kedua ini sebagai ajang komunikasi khusus antar karyawan, semisal ucapan selamat ulang tahun, informasi pernikahan, informasi kelahiran bayi, adanya pegawai pendatang baru, kegiatan keagamaan, olahraga, berita duka, program kesehatan dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana media untuk pelatihan dan pendidikan dalam bidang tulis bagi karyawan, serta staf public relation yang berbakat atau sebagai penulis ilmiah populer. Lalu fungsi yang terakhir atau yang keempat yaitu terdapat nilai tambah atau value added bagi Departemen Public Relation untuk menunjukkan segi kemampuan dalam kemampuan menerbitkan media khusus. In-house jurnal yang bermutu, kontinu, terbit secara berkala dan teratur dengan penampilan yang profesional baik kualitas maupun kuantitas berita. Layout, isi halaman, susunan redaktur, gambar, foto yang ditata dengan apik dan lebih menarik. Seperti cover atau seninya, serta tata warna dan lain sebagainya. Lalu, ada berbagai macam bentuk dari media internal atau house journal. Menurut Frank Jackfish menyatakan bahwa terdapat 5 model media internal. Yang pertama, The Sales Bulletin mempunyai fungsi sebagai media komunikasi reguler antara sales manager dengan salesman-nya di lapangan. Media ini dicetak di atas kertas ukuran broadsheet, quarto atau plano dengan diterbitkan secara mingguan. Lalu yang kedua, The Magazine atau majalah perusahaan. Biasanya perusahaan ini dengan karyawan yang cukup banyak menerbitkan majalah perusahaan secara berkala, bulanan, triwulan, berisi fitur program perusahaan terkait perkembangan perusahaan dan foto-foto kegiatan karyawan. Lalu yang ketiga yaitu tabloid newspaper, mirip dengan koran tabloid, berisi berita-berita pokok yang disisipi dengan fitur artikel populer yang pendek, gambar, ilustrasi, dan foto yang menarik perhatian para pembacanya. Media ini diterbitkan secara berkala, bulanan atau triwulan. Lalu yang keempat yaitu newsletter. Newsletter adalah media informasi atau siaran berita yang singkat untuk pembaca yang sibuk atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca berita yang terlalu panjang dan rinci. Media ini diberikan atau memiliki jumlah halaman yang sedikit 2 hingga 8 halaman dengan ukuran kertas A4 dan berisi tulisan-tulisan singkat dengan atau gambar dan pokok-pokok berita. Lalu yang kelima yaitu newspaper. The Wall Newspaper adalah bentuk media yang sering dipergunakan sebagai media komunikasi internal, semacam papan pengumuman yang berisi informasi-informasi perusahaan, biasanya ditempatkan di lokasi yang strategis sehingga semua karyawan ini bisa membaca informasi tersebut. Selama beberapa tahun terakhir ini, telah bermunculan beberapa bentuk media internal yang baru dalam memberikan sejumlah dimensi baru terhadap hubungan antara pihak manajemen dan para karyawan perusahaan pada umumnya. Berikut ada beberapa media internal baru menurut Frank Jackfish dalam Public Relations sebagai berikut. Yang pertama, jurnal audio. Berita yang direkam dalam sebuah pita kaset yang bisa diputar ulang kapan saja oleh semua karyawan, baik di kantor, di tengah perjalanan, ataupun di rumah. Yang kedua, jurnal video. Suatu perusahaan atau acara juga bisa merekam melalui kamera video. Nah, keunggulan dari jurnal video ini adalah lebih jelas dalam menggambarkan situasi sehingga apa yang hendak ditampilkan lebih mudah dipahami. Jurnal internal berupa video ini hampir sama dengan siaran TV. Lalu yang ketiga yaitu video perusahaan.
Video perusahaan ini merupakan perkembangan lebih jauh dari jurnal video berupa jaringan komunikasi televisi di perusahaan yang ditransmisikan melalui satelit sepanjang hari ke berbagai cabang atau unit perusahaan. Lalu yang keempat yaitu koran elektronik, yaitu suatu jaringan komunikasi melalui komputer, di mana komputer induk ini disambungkan dengan sejumlah besar komputer pribadi yang memiliki alat cetak. Berikutnya adalah tujuan komunikasi internal. Untuk menghasilkan komunikasi internal yang baik, komunikasi internal harus bersifat terbuka atau transparan. Dengan adanya sifat tersebut, komunikasi internal ini memiliki manfaat. Yang pertama, menumbuhkan citra positif organisasi, kelompok, atau perusahaan kerja yang memiliki keutamaan transparansi serta koordinasi. Yang kedua, penting untuk moral anggota agar kedepannya bisa berbagi informasi serta mempunyai pemahaman atas tugas-tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas anggota karena adanya kelengkapan informasi. Yang keempat, menumbuhkan motivasi serta ide-ide kreatif dari setiap individu dan mengacu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima yaitu menumbuhkan teamwork dan building di dalam tim, khususnya untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Lalu yang keenam yaitu menumbuhkan kesejahteraan serta kelangsungan jangka panjang. Tujuan akhir yaitu mencapai kesuksesan dalam target kerja. Yang ketujuh, memberikan manfaat terhadap lingkungan sosial. Yang kedelapan, membantu perekonomian bangsa dari multiplier effect yaitu dari pendapatan serta membayar pajak. Yang kesembilan, memunculkan kontribusi yang maju dan baik dari pengembangan organisasi atau lembaga kerja atau kelompok, yakni mengurangi pengangguran. Dan adanya komunikasi internal yang baik akan menjadi solusi yang baik bagi suatu perusahaan karena melibatkan partisipasi seluruh anggota untuk menyampaikan informasi, ide-ide kreatif, memperbaiki hubungan yang baik antar anggota, menyelesaikan masalah serta mencari solusi. Lalu apa sih pengaruh komunikasi internal terhadap public relation? Yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relationship. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, public relation ini harus melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harapan suatu organisasi atau perusahaan. Karena berpegang teguh pada hubungan karyawan yang diharapkan akan mengarahkan pada hasil positif, yaitu karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu pemegang saham atau stakeholder relation, yaitu seorang karyawan public relation juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai pemodal, mereka harus selalu transparan mengetahui perkembangan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu hubungan dengan manajemen. Kegiatan ini untuk menjaga hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan, karena manajer adalah orang-orang pilihan, maka bagiannya harus dilakukan kegiatan khusus yang diperlukan sebagai orang-orang yang dianggap penting. Manajer diperlukan untuk menentukan dan mengkomunikasikan keputusan mengenai berbagai kebijakan manajemen di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum. Dengan cara ini mereka berkontribusi dengan kemajuan perusahaan, misalnya memberlakukan tunjangan kerja, kegiatan, koordinasi antar departemen. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ya pemberian materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.